Syap coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kemarin kita udah bahas anime yang seru, sekarang lebih seru lagi. Karena yang bakal kita bahas ini anime action judulnya Ninja Kamui. Anime baru nih, dan suka banget gua. Karena apa? Isinya gelut, gelut, dan gelut. Gak usah lama-lama dah, tapi sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa kagebunshin. Let's go! Di awal series ini kita bakal diliatin sama mas-mas yang baru pulang kantor. Tapi dia ini kayak buru-buru banget. Dan setelah sampai di sebuah gang, tiba-tiba dia dihadang sama sekelompok ninja. Tapi dia ini bukan mas-mas kantoran biasa. Soalnya Goks, baru mulai udah brutal abis. Tapi sayang mas-masnya harus jadi NPC. Soalnya dia di-end sama pemimpin pasukan ninja ini. Tapi kok muka targetnya beda ya sama muka masnya? Nggak salah target kan? Oke, lanjut. Sekarang kita bakal dikenalin sama sebuah keluarga. Ada Mas Jo Logan, ada Mbak Sarah Logan, dan anak mereka yang hyperaktif kayak kebanyakan gula namanya Kyle Logan. Pokoknya bahagia banget lah keluarga mereka. Jadi iri. Terus mereka ngeliat sebuah berita pembunuhan di TV. Pasti pelakunya hantu. Bisa diem gak sih nih bocah? Bentar ya ma, kayaknya nih anak olinya bocor. Gue bukan Supra getar bejir. Setelah anaknya di shutdown, Mas Jo datengin Mbak Sarah tercinta. Mbak Sarah curiga sama berita tadi. Soalnya akhir-akhir ini tuh banyak kasus kayak begini. Dan korbannya pasti nggak ada yang tahu identitasnya. Kayak disembunyiin gitu coy. Cuma sebagai suami yang cool abis, Mas Jo nenangin Mbak Sarah. Bilang kalau mereka bakal aman dan hidup bahagia selamanya. Wait, apa maksudnya nih? Lanjut, beberapa hari setelahnya kita dikasih lihat keluarga ini ngelihat sebuah berita pembunuhan lagi. Nah, ini berita tentang mas-mas kantoran yang dicocol di awal cerita tadi coy. Dan kata Mbak Sarah, ini adalah berita yang sama keempat kalinya. Tapi ya udahlah ya, berita doang. Mending lanjut cerita kehidupan keluarga bahagia ini. Lanjut ke malam harinya, Mas Jo ini ngelilir. Waktu turun, kaca di rumahnya jadi merah. Dan tiba-tiba Mas Jo ternyata diserang juga sama para ninja coy. Terus dia denger anaknya teriak. Otomatis langsung nyamperin kamarnya dong. Nah, gara-gara nggak fokus, dia jadi tertojos jarum nih dari belakang. Setelah susah payah naik ke ruangannya, setelah memastikan Mas Jo dan keluarganya terbunuh, para ninja ini langsung pergi dari sana karena dengar suara sirene polisi. Singkat cerita, setelah jasad Mas Jo dan keluarga dibawa polisi, kita bakal dibawa ke ruang mayat. Wanyeng film zombie, tapi bohong. Ternyata Mas Jo bangkit dari kematiannya coy. Gak lama setelah itu datang dua orang dari FBI. Namanya Pak Mike sama Mbak Emma. Mas Jo langsung diinterogasi nih tentang ciri-ciri pelaku yang ngelakuin ini semua. Pak, bisa ntar aja gak keponya? Masih sekarat ini orang, napas masih mengkis-mengkis anjing. Karena Mas Jo masih belum bisa jawab, akhirnya ditinggalin kartu nama deh sama Pak Mike. Di luar ruangan, karena Pak Mike masih kepo sama kasus ini, dia minta ke Mbak Emma buat gantian jagain Mas Jo. Singkat cerita, di malam hari Mas Jo masih diawasin sama Mbak Emma di atas gedung. Tapi tiba-tiba wow, gokil, kece badai coy. Mbak Emma di sini dilumpuhin sama Mas Jo biar Mbak Emma nggak ngelihat kejadian barusan. Lanjut ke pertarungan sampai akhirnya Mas Jo ketemu sama pemimpin pasukan ninja ini.
Wanjay, udah berapa kali nih Sintarung coy? Dari sini kita juga tahu nih kalau Mas Jo ini ternyata juga seorang ninja. Selain itu, kita juga dikasih tahu wajah asli dari Mas Jo. Dan si pemimpin ninja ini kelihatan terkejut ngeliat wajah aslinya. Setelah pemimpin ninja ini dicocol, sekarang kita ngeliat Mas Jo yang lemes setelah ngeliat jasad istri dan anaknya. Terus dia balik ke rumahnya, ngambil sebuah kotak rahasia yang isinya topeng, foto, dan beberapa barang lainnya. Abis itu dibakar rumah dan semua isinya. Lalu kita bakal ngeliat Mas Jo pergi pakai topeng dengan tatapan penuh amarah. Anjay. Sekarang kita ditunjukin sekilas ingatan buruk dari Mas Jo, di mana klan ninja yang dulu mengabdi demi negara Jepang dan merahasiakan tekniknya, sekarang membelot dan lebih milih buat ikut organisasi yang lebih besar dan ngebocorin teknik ninjanya ke dunia luar. Selain itu, mereka yang nggak mengikuti aturan para ninja bakal dibuang dan dilenyapkan. Nah, salah satu ninja yang dibuang itu Mas Jo ini coy. Kita juga dikasih lihat kalau Mbak Sarah ini sempat manggil Mas Jo dengan nama Higan. Buah kekok. Setelah sadar, ternyata di sini Mas Jo nyandra pemimpin pasukan ninja yang nyerang dia waktu itu. Tapi tahu-tahu Mas Jo pingsan dan kita diliatin sama kakek-kakek. Nggak tahu ini siapa. Cuma kakek ini kelihatannya kenal sama Mas Jo. Terus Mas Jo diobatin sama kakek-kakek ini. Kalau dilihat dari lukanya, Mas Jo harusnya beneran meningsoy. Tapi kata kakek ini, mungkin ada seseorang yang emang sengaja ngebiarin Mas Jo hidup. Setelah istirahat, Mas Jo masuk lagi ke ruang penyanderaan. Mas Jo minta ini siapa sih? Ya panggil aja Tukirman lah ya. Mas Jo ini minta Tukirman buat ngebocorin siapa yang nyuruh dia buat ngeburu dan ngebantai para ninja lainnya. Cuma karena Tukirman Gimbal ini seorang ninja, dia nggak bakal ngebocorin info ke siapapun, walaupun udah dicocol berkali-kali sama Mas Jo. Sampai akhirnya karena si Tukirman tetap kagak mau ngebocorin informasi, ya udah, bakar bae lah anjing. Pindah ke Pak Mike yang nolongin Mbak Emma setelah dilumpuhin Mas Jo. Dia kaget nih ngeliat banyak darah di sana. Cuma setelah dia ngasih laporan ke atasan, atasannya malah bilang kalau Pak Mike nggak usah ngurusin kasus ini lagi. Dia kayak nutup-nutupin kasus ini coy. Terus Pak Mike nyamperin Emma. Ternyata di sini Mbak Emma udah menyelidiki informasi dari Mas Jo karena dia ngerasa ada hal yang janggal. Tapi kayak kasus-kasus lainnya, identitas Mas Jo sekeluarga ini udah dipalsukan. Data mereka nggak pernah ada. Balik ke Mas Jo yang kesana kemari nggak tahu ngapain, mungkin dia nyari teman lain yang bernasib sama kayak dia. Terus dia nongki dulu nih di warkop Pak Yatno. Tiba-tiba ada dua polisi malak duit keamanan. Tapi Pak Yatno malah dijedotin ke meja gara-gara duit punglinya kurang. Terus polisi satunya juga mau malakin Mas Jo nih. Cuma ya mantap bos. Terus di luar warkop, Mas Jo nemuin kartu namanya Pak Mike nih. Besoknya, ditelepon tuh Pak Mike buat diajakin ketemuan. Dan mereka bakal COD di warung mie ayam Ko Aceng. Wih, sadap. Tapi percuma, soalnya handphone Mas Jo keburu dirusak duluan dan akhirnya kagak bisa disadap. Waktu OTW mau ketemuan, kita dikenalin tipis-tipis sama yang namanya Auza. Auza ini kayak perusahaan yang jalan di bidang teknologi gitu. Lanjut, akhirnya Mas Jo sama Pak Mike ketemuan nih. Di sini, Mas Jo pengen tanya informasi tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi akhir-akhir ini. Cuma, karena muka Mas Jo berbeda, Pak Mike malah ngira Mas Jo ini juga salah satu penjahat dan nodongin senjatanya. Angkat tangan, permisi Goput, si anjing ganggu baik. Angkat tangan, misi bang Goput. Aish, apaan sih? Apa lu gopat-goput gua keper? Udah kagak ada paketan lagi perasaan. Setelah pertarungan ini, Mas Jo ngasih tahu wajah sebelumnya dan Pak Mike jadi percaya. Tapi tiba-tiba abis dirudal, Mas Jo ngilang nih dan lari ke atas gedung di dekat sana. Di sisi lain, Pak Mike kaget karena sabit ninja ini bisa ngerusak rompi anti pelurunya dan ngira kalau ini pasti ada teknologi lain di dalamnya. Lanjut, sekarang kita dikasih lihat sama sekelompok orang di mobil yang tiba-tiba diserang sama... Gua kagak tahu cok ini tangan siapa. Terus kita dikasih lihat bocah tua yang ngeliat foto Mas Jo dan... dijilat anjrit, dah cebol cabul ngegay anjing.
Terus bocah tua cabul ini ketemu sama Pak Yamaji. Dia ini ketua klan ninja yang sekarang. Mereka lagi ngobrolin tentang Mas Jo yang mereka panggil dengan nama Higan. Higan ini nama ninjanya Mas Jo. Jadi mulai sekarang kita panggil Higan aja ya. Mereka bilang kalau Higan ini nggak bisa mereka lawan sebelum mereka tahu teknik rahasianya. Soalnya Higan ini dikenal sebagai ninja elit dan nggak bisa dianggap remeh. Terus bocah cebol ini juga sempat ngebahas tentang si malaikat maut. Siapa tuh bang si malaikat maut? Nah ini baru mau dikenalin. Namanya Zai. Dia ini salah satu ninja elit juga dan bisa dianggap tangan kanannya Pak Yamaji. Sekarang dia lagi ngeburu ninja buangan kayak Mas Higan. Dan di sini kita juga bakal dikasih lihat seberapa kuatnya Zai ini. Pindah ke kantor FBI, Pak Mike marah-marah nih. Soalnya kejadian di warung mie ayam waktu itu dipalsuin sama pemerintah jadi pertarungan antar geng. Terus Pak Mike dipanggil sama atasannya. Dia dikasih tahu lagi buat jangan ikut campur sama kasus ini. Dia juga dikasih surat pengajuan pensiun sama atasannya. Abis itu kita pindah ke Mas Higan yang sekarang disamperin sama Pak Mike. Di sini dia ngasih beberapa informasi yang dia dapat tentang penyerangan para ninja. Jadi Pak Mike ngeliat senjata para ninja ini mengandung logam tertentu. Nah, logamnya ini yang punya hak paten cuma organisasi Auza. Jadi Pak Mike punya kesimpulan kalau para ninja ini berkomplotan sama organisasi Auza. Di malam harinya mereka berdua ketemu sama Mbak Emma. Awalnya Pak Mike ngejek mobilnya Mbak Emma ini kayak gembel. Tapi setelah masuk ke dalam mobilnya, wanjay, kayak Iron Man bejir. Mbak Emma di sini ngejelasin tentang perusahaan Auza. Jadi Auza ini perusahaan internasional. Terus mereka itu nggak cuma ada di bidang teknologi. Ada senjata militer, hiburan, sumber energi, pecel lele Lamongan, juragan angkot, macem-macem lah. Intinya seluruh teknologi di dunia yang megang ya si Auza ini. Tapi seiring berkembangnya perusahaan Auza, banyak kasus-kasus pembunuhan yang muncul, baik dari pesaing atau tokoh yang nggak suka sama perusahaan ini. Dan mereka semua itu tewas secara misterius. Sekarang pindah ke perusahaan Auza, kita dikenalin sama si Joseph. Nah, ini dia nih si pemilik perusahaan Auza. Terus dia ketemu sama Pak Yamaji yang lagi marah karena si Joseph ini tanpa izin ikut campur waktu kejadian nangkep Mas Higan. Tapi si Joseph bilang dia ini cuma pengen uji coba senjatanya. Balik lagi ke Mas Higan, waktu Mbak Emma jelasin tentang markas Auza ini, tiba-tiba mereka diserang sama ninja lain. Tapi sayang, waktu mereka mau kabur, mobil mereka malah ketabrak sama truk tronton. Untungnya Mas Higan masih sadar coy, dan adu gebuk deh mereka. Nah, ternyata pertarungan ini tuh lagi diawasin sama si bocah tua cabul. Mas Higan juga nyadar, terus ngambil kamera CCTV-nya. Gua bantai lu nanti deh. Kelas, Bang Higan, kelas. Setelah kejadian ini, polisi pada datang nyelamatin Pak Mike. Terus Mas Higan dapat telepon nih dari seseorang. Orang ini tahu kalau Mas Higan mau masuk ke markas Auza. Nah, orang ini berniat mau bantuin Mas Higan. Tapi Mas Higan jelas kagak percaya. Tapi orang di telepon ini ngucapin sebuah kalimat yang cuma diketahui sama para ninja. Gara-gara ini Mas Higan jadi percaya deh, dan tempatnya bakal di Sherlock sama orang ini. Pindah ke Pak Mike yang lagi di puskesmas, dia sedikit flashback nih. Gara-gara dia jadi agen FBI, anaknya ini tewas karena kecelakaan. Ya, yang jelas ini bukan kecelakaan, udah disetting sama orang yang diselidiki sama Pak Mike. Kayak teknik ancaman lah gampangnya, biar Pak Mike gak usah ikut campur. Mungkin gara-gara ini juga deh Pak Mike jadi ngotot buat ngurusin kasus ini. Abis itu Pak Mike didatengin sama Mas Higan, cerita kalau dia abis ditelepon seseorang dan bakal bantuin buat masuk ke markas Auza. Mbak Emma juga ngasih info kalau mustahil buat masuk ke markas Auza, soalnya sistem keamanannya ini ketat banget. Tapi kayaknya Mas Higan kagak bakal mundur. Selain itu, Mbak Emma juga ngasih info tentang seorang mantan pekerja di Auza, dan siapa tahu dia bisa bantuin masalah ini. Ngedenger info ini, Pak Mike mau nemuin si mantan pekerja ini sendirian. Terus waktu Mas Higan mau berangkat, dia tanya,
bini lu tahu kalau lu ninja nggak sih, bre? Mas Higan bilang kalau bininya itu tahu, soalnya mereka berdua ini ternyata sama-sama ninja. Nah, gara-gara ini juga mereka jadi ninja buangan karena udah ngelanggar aturan ninja, dimana para ninja ini nggak boleh punya perasaan, bahkan sama temennya sendiri. Lanjut, kita pindah ke pertemuan para petinggi Auza. Ada si Joseph, pendiri Auza, terus Dilly, sekretarisnya, ada bocah tua cabul, ada Big D, si ireng tukang nata rambut, terus Aska, si cewek robot, sama Pak Yamaji, si ketua para ninja. Mereka lagi ngobrolin tentang Mas Higan yang mungkin bisa jadi ancaman buat mereka. Dan tujuan mereka sekarang adalah mengungkap teknik rahasia punya Mas Higan. Kalau ketemu Higan boleh gua sodok. Nah ya, cekek aja Pak, cekek. Dah tua cabul anjing. Abis rapat ini, kita bakal ngeliat Pak Yamaji ketemu sama Zai. Zai ini pengen dikasih misi buat ngebunuh Mas Higan, tapi masih nggak dibolehin sama Pak Yamaji. Dan kita bakal flashback dikit, dimana ada 3 orang ninja kelas elit yang lagi ngejalanin sebuah misi rahasia. 3 orang itu adalah Mas Higan, Zai, dan Mari. Nah, Mari ini Mbak Sarah coy, bininya Mas Higan. Mari itu nama ninjanya. Mereka di sini lagi ketemu sama sesepuh para ninja dan bakal dikasih sebuah teknik rahasia. Di sana juga ada Pak Yamaji nih, salah satu sesepuh ninja waktu itu. Sebenarnya mereka bertiga ini berhubungan baik coy, kayak minum wedang ronde bareng, ketawa ketiwi. Terus mereka bertiga lagi ngejalanin sebuah misi rahasia. Awalnya lancar-lancar aja, sampai akhirnya Mbak Mari ngebuka sebuah lemari yang isinya ibu sama anaknya, terus ketembak dan diselamatin sama Mas Higan. Setelah diselamatin, Mbak Mari ini ngerasa misinya gagal dan mau bundir, tapi dicegah sama Mas Higan. Dan ternyata Mas Higan ini emang suka sama Mbak Mari. Terus berakhir dengan cocol-cocol manja di dalam goa. Mantap. Lanjut, sekarang ke Mas Higan yang mau masuk ke markas Auza. Dia ditelepon lagi nih sama orang yang waktu itu. Dia ngejelasin dari telepon gimana cara masuknya, belok kemana, jebakannya ada di mana, upload shortsnya kapan, dan akhirnya masuk deh Mas Higan ke dalam markas Auza. Cuma waktu mau masuk lebih dalam lagi, Mas Higan akhirnya ketemu sama Zai. Cuma karena Zai masih dilarang buat tarung sama Mas Higan, dia akhirnya pergi. Sekarang ke para petinggi Auza. Karena keamanan sistem berhasil dijebol Mas Higan, mereka ngadain rapat nih. Aska si robot cewek ini ngomong, pasti Mas Higan dapat bocoran dari orang dalam. Dan si bocah tua cabul ini ngasih saran buat biarin Mas Higan masuk ke dalam markas, terus nanti mereka gebukin rame-rame. Udah jelek beraninya keroyokan. Pindah ke Pak Mike yang berencana ketemu sama si mantan pekerjanya Auza. Dia ini namanya Om Jason. Pak Mike di sini minta ke Om Jason buat ngebocorin beberapa informasi tentang Auza yang sekiranya bisa berguna. Karena Om Jason ini juga punya dendam tersendiri sama perusahaan Auza, jadinya setuju deh dan Pak Mike dibawa ke ruangannya. Jadi, Om Jason ini dulu kayak nggak dianggap gitu sama perusahaan Auza. Dia juga tahu kalau ada kebusukan di balik perusahaan ini. Dan karena hal ini juga nih, dia jadi ditendang dari Auza. Next, kita bakal nonton aksi epic Mas Higan lanjut menyusup ke markas Auza. Di saat yang bersamaan, Pak Max sama Om Jason ini lagi ngeretas sistemnya Auza. Cuma belum kelar mereka jadi hacker, aksi mereka ternyata ketahuan dan akhirnya didatengin Satpol PP dari Auza. Untungnya mereka bisa kabur dari sana, tapi nggak berlangsung lama, soalnya mereka sekarang dikejar sama Satpol PP. Yuk, balik lagi ke Mas Higan coy. Setelah membantai para kroco, sekarang Mas Higan nyampe di sebuah ruangan. Ternyata dia udah dikepung sama robot ninja. Jadi mereka ini para petingginya Auza coy. Mereka punya ilmu ninja ditambah kostum perang dari Auza. Dan gak pakai lama, langsung solo squad nih Mas Higan.
Tapi sayang Mas Higan nggak kuat kalau dikeroyok robot ninja gini. Setelah Mas Higan udah nggak berdaya, Zai muncul nih mau nge-end Mas Higan. Tapi waktu mau di-end, Mas Higan ternyata dilindungin sama Asuka si robot cewek ini coy. What? Sekarang kita bakal diliatin Mas Higan dirawat dalam tabung sama cewek robot yang nyelamatin dia. Dan ternyata cewek ini adalah Halo, Mr. Da. Mbak Emma. Dan gak cuma itu coy, Mbak Emma ini juga orang yang nelpon dan ngarahin Mas Higan waktu nyusup ke markas. Wanjrit, tidak terduga sekali. Karena kejadian ini, Mas Higan tanya nih, kenapa Mbak Emma mau nyelamatin? Disuruh autor mas? Ya enggak lah, Mbak Emma ini bilang dia katanya ada tujuan lain, cuma nggak bilang tujuannya apa. Terus dia nunjukin sebuah topeng dan ini adalah sebuah kostum perang buat Mas Higan nanti. Woks. Nama baju perangnya ini Kamui, dan ini beda sama baju perang yang lain, dimana Mas Higan harus melalui proses sinkronasi otak dulu sama kostumnya. Kalau semakin kuat Mas Higan menggambarkan kemampuannya, semakin cepat prosesnya dan kuat juga kostumnya. Dari sini kita juga bakal tahu, waktu itu Mas Higan bisa bangkit dari kematian kan? Nah, ini tuh bukan kekuatan dari Mas Higan, melainkan dari seni bela dirinya Mbak Emma. Jadi, dia tuh juga ikut waktu penyerangan di rumah Mas Higan. Terus, dia nembakin jarum yang bikin orang itu bakal mati suri. Jadi Mas Higan bakal bisa hidup lagi nanti setelah kebunuh. What the hell? Banyak sekali plot twistnya Mbak Emma. Terus alarm di tempat Mbak Emma muncul nih. Dan tiba-tiba muncul nih si bocah tua pakai kostum perangnya. Karena proses sinkronasinya Mas Higan belum selesai, Mbak Emma harus maju buat nahan si bocah tua ini. Tapi sayang robot Mbak Emma kehabisan energi. Waktu mau ngecas, powerbanknya dihancurin sama si bocah tua dan Mbak Emma nggak ada energi lagi buat ngisi tenaga. Jadi bulan-bulanan deh Mbak Emma. Di saat Mbak Emma bakal menghadapi kematiannya, di sisi lain Mas Higan lagi dengerin rekaman suaranya Mbak Emma. Ini tuh emang disetting buat Mas Higan. Jaga-jaga kalau suatu saat Mbak Emma meningsoy. Mbak Emma bilang kalau Mbak Mari, istrinya Mas Higan, dulu pernah nyelamatin Mbak Emma. Sebenarnya waktu penyerangan di rumah Mas Higan, Mbak Emma mau nyelamatin mereka semua. Cuma setelah sampai TKP, istri sama anaknya udah kebunuh. Satu-satunya yang bisa dia selamatin cuma Mas Higan. Dan inilah yang jadi tujuan Mbak Emma sekarang, dimana dia pengen ngewujudin impian Mbak Mari yang pengen Mas Higan buat tetap hidup. Setelah ngedenger rekaman suara ini, dengan datangnya Mas Higan pakai kostum barunya, kita bakal lihat pertarungan sengit antara Mas Higan sama si bocah tua ini. Sekarang si bocah tua ini udah bukan tandingannya lagi dan berhasil dicocol sama Mas Higan. Tapi ternyata si bocah tua ini berencana buat ngeledakin diri bareng sama Mas Higan di sana. Tidak semudah itu Ferguson. Mas Higan berhasil keluar dari ledakan sambil ngebawa si bocah tua ini balik ke markas Auza. Nah, mampus nih Azab tukang cabul, mamam. Benci banget gua sama nih orang. Karena kejadian ini, Pak Yamaji katanya mau mempercepat proses penangkapan Mas Higan biar nggak ganggu rencana Auza. Terus dia ketemu sama Zai dan Pak Yamaji bilang dia nggak bakal nahan Zai lagi. Terus Pak Yamaji nyuruh Zai buat ngebunuh Mas Higan pakai tangan dia sendiri. Lanjut ke Mas Higan sama Mbak Emma. Mas Higan di sini masih penasaran sama hubungan antara Mbak Emma dan istrinya. Jadi, dulu Mbak Emma ini juga seorang ninja, sama kayak Mas Higan. Nah, istrinya Mas Higan itu gurunya Mbak Emma. Selama jadi muridnya, Mbak Emma ini pakai topeng terus. Penasaran dong Mbak Mari, kenapa topengnya dipakai terus? Kita diceritain nih, waktu kecil Mbak Emma ini kecelakaan yang bikin mukanya kebakar. Karena mukanya burik, dia jadi ditinggalin sama orang tuanya. Oh ya, BTW, muka dia yang sekarang tuh bukan muka asli ya. Dia bisa nyamarin muka juga. Terus Mbak Mari ini ngebuka topengnya Mbak Emma. Setelah lihat muka aslinya yang kebakar, Mbak Mari ini malah bilang kalau Mbak Emma adalah cewek tercantik yang pernah dia lihat.
Dari sini nih, Mbak Emma ngerasa kalau istrinya Mas Higan ini nggak cuma sekedar guru, dia juga ngehargai Mbak Emma sebagai sesama manusia. Sampai suatu hari, dia ditunjukin dan bakal diajarin teknik rahasianya Mbak Mari, dimana tekniknya ini bisa bikin makhluk hidup mati suri. Mbak Emma kaget, soalnya teknik rahasia itu harusnya nggak boleh dikasih tahu ke siapapun. Tapi Mbak Mari bilang kalau suatu saat teknik ini pasti bakal berguna. Dan akhirnya teknik itu dipakai waktu Mbak Emma mau nyelamatin Mas Higan. Cerita berlanjut waktu organisasi asing mulai masuk ke perguruan ninja. Dan yang punya ide ini nih si Pak Yamaji. Sebenarnya para petinggi lain nggak setuju, soalnya orang-orang ini cuma pengen punya teknik dan senjata buat ngebunuh musuhnya, bukan bener-bener jadi ninja. Abis itu kita bakal dikasih lihat kalau Pak Yamaji ini memutuskan organisasi ninja sekarang ada di bawah komando perusahaan asing yang lebih kuat, bukan buat negara Jepang lagi. Petinggi lain jelas gak setuju dong, harga diri mereka sebagai ninja nggak boleh hilang, dan mereka mau ngebunuh Pak Yamaji. Tapi sayangnya teknik Pak Yamaji terlalu OP dan 2 dari 3 petinggi lainnya ini harus tewas. Pak Yamaji juga bilang siapapun yang nggak setuju sama keputusan ini bakal dibuang dan dilenyapkan. Sekarang kita diliatin sama salah satu petinggi yang masih hidup ngasih arahan ke para ninja lain yang nggak setuju sama keputusan ini. Dia tahu kalau mereka nggak bisa ngelawan Pak Yamaji, dan akhirnya mereka memutuskan buat jadi ninja buangan dan nerusin tekad ninjanya di luar sana. Nggak lama setelah itu, Mbak Mari datang dan ngasih sebuah alat buat nyamar ke petinggi ini buat ngebantu teman-teman lainnya. Mbak Mari juga memutuskan buat jadi ninja buangan. Waktu Mbak Mari pergi, tiba-tiba dia disamperin sama Mbak Emma. Dia ini ditugasin buat ngawasin para ninja elit yang nantinya bakal jadi pemimpin. Cuma karena Mbak Emma tahu kalau Mbak Mari hamil dan ngelanggar kode etik para ninja, dia harus ngebunuh Mbak Mari. Di sini Mbak Mari kalah karena tarung sambil ngelindungin kandungan di dalam perutnya dan bakal di-end sama Mbak Emma. Tapi Mbak Emma bimbang. Di satu sisi dia nganggep Mbak Mari kayak orang tua dia sendiri, tapi di sisi lain dia dapat misi buat ngebunuh Mbak Mari. Sebenarnya dia nggak setuju juga. Ditambah lagi sekarang organisasi ninja udah kehilangan harga diri karena tunduk sama perusahaan asing. Karena hal ini Mbak Emma malah milih buat bundir karena dia nggak mau hidup tanpa harga diri. Tapi Mbak Mari nahan pedangnya dan bilang ke Mbak Emma buat tetap hidup karena dia udah nganggep Mbak Emma ini kayak keluarga dia sendiri. Setelah kejadian ini, Mbak Mari tetap memutuskan pergi dan jadi ninja buangan. Sementara Mbak Emma tetap bertahan di dalam organisasi sekaligus jadi mata-mata. Karena siapa tahu nanti bakal ada orang yang mau ngehancurin organisasi ini dan Mbak Emma udah siap buat ngasih semua informasi sebagai orang dalam. Setelah flashback yang lumayan panjang ini, Mbak Emma ngasih tahu tujuan sebenarnya dari Pak Yamaji Dajjal ini. Ternyata Pak Yamaji ini sengaja biar Auza pakai kekuatan para ninjanya. Dia pengen Auza nguasain seluruh dunia dulu. Nah, setelah semua berhasil dikuasai, baru deh Pak Yamaji ini bakal beraksi buat nyerang Auza dari dalam dan nguasai semua yang dimiliki sama Auza. Sekarang Mas Higan dan Mbak Emma mau pergi ke tempat pembangkit listrik Auza yang belum selesai dibangun. Mereka berniat buat nyolong energi yang ada di sana. Soalnya sisa energi yang mereka punya buat kostum perangnya tinggal sedikit. Singkat cerita, masuklah Mbak Emma dan berhasil bawa beberapa energi yang dia butuhin. Tapi nggak bakal berjalan lancar. Soalnya di sana ada Big D pakai kostum perangnya. Kalau lupa dia siapa, dia itu si ireng yang suka natain rambut. Akhirnya Mbak Emma dikejar dan hampir tercocol nih. Tapi untung aja ada Mas Higan datang dan adu gebuk deh mereka berdua. Sambil Mas Higan tarung, Mbak Emma ini punya ide buat ngehancurin sumber reaktor energi. Soalnya kalau ini dihancurin, robot mereka nggak bakal bisa ngisi ulang energi. Otomatis kalau nggak bisa isi ulang energi, pertarungan ini nggak bakal berlangsung lama dan mereka bisa kabur. Berhasil sih. Cuma gara-gara ledakan ini Mbak Emma jadi terjun gemas. Tapi lagi-lagi dia diselamatin sama Mas Higan. Dari atas, Big D ngeliat kalau kostum Mas Higan akinya udah tekor. Cuma Big D ini orangnya fair banget, nggak kayak bocah cebol dan cabul tuh. Dia ngebiarin mereka berdua hidup dan pengen tarung lagi kalau Mas Higan udah bener-bener siap. Lanjut ke Mas Higan yang lagi ngobatin tangannya Mbak Emma. Tiba-tiba Mbak Emma dapat notif kalau komputer yang di mobil dia ada yang nyalain. Ternyata sekarang mobilnya lagi dipakai sama Pak Mike dan Om Jason. Terus tiba-tiba radio di mobilnya nyala, nyetel lagu yang ngebawa Pak Mike jadi flashback tipis-tipis. Dimana lagu ini ngingetin Pak Mike sama Mbak Emma waktu lagi nongki di warkop Pak Ujang sambil karaoke lagu ini. Bang, udah bang.
Dari lagu ini Pak Mike juga nginget waktu bareng-bareng jalanin misi sama Mbak Emma. Setelah flashback ini, kita bakal ngeliat kalau Pak Mike sekarang lagi dibuntutin sama seseorang. Sembunyi dulu bre, sembunyi. Terobos aja lah anjing. Dilempar mercon, mantap. Karena Om Jason Tulul ini udah keluar, Pak Mike mau nggak mau harus ngebantu. Tapi ternyata orang yang ngebuntutin mereka adalah Mas Higan sama Mbak Emma. Singkat cerita, Mbak Emma ini ngungkapin identitas sebenarnya ke Pak Mike. Karena agak dongkol Mbak Emma nyembunyiin rahasia ini, Pak Mike galau dan mau menyendiri dulu. Jason kontol. Terus Mbak Emma ngobatin luka kakinya Pak Mike yang kena mercon. Pak Mike sebenarnya nggak marah ke Mbak Emma, cuma rada kaget aja kalau tahu Mbak Emma ini sebenarnya mata-mata. Terus Pak Mike nunjukin hasil gambar anaknya yang udah meningsoi dengan tulisan kalau bapaknya ini harus ngelindungin masyarakat dari orang-orang jahat. Dan itu jadi tersugesti terus-terusan. Makanya Pak Mike nggak marah ke Mbak Emma. Soalnya Mbak Emma juga pasti ada alasan tersendiri kenapa dia ngelakuin sampai sejauh ini. Lanjut, Mas Higan, Mbak Emma, Pak Mike, dan Om Jason sekarang lagi ngobrol-ngobrol nih. Mbak Emma bilang kalau abis ini dia sama Mas Higan bakal balik ke pembangkit listrik buat ambil energi portable. Soalnya energi yang kemarin mereka ambil terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tiba-tiba Pak Mike ini penasaran. Dia kan belum tahu nih kalau Higan ini nama ninja. Dia malah ngira kalau Higan ini panggilan sayang dari Mbak Emma ke Mas Higan. Terus tanya deh, kalian pacaran ya? Cie. Mantap, pindah ke Joseph si pemilik Auza. Dia kena komplain nih sama petinggi di negara lain gara-gara ledakan di pembangkit listrik waktu pertarungan antara Mas Higan sama Big D. Karena petinggi ini rewel, si Joseph bilang, alah cuma bisa korup bacot mulu lu. Terus Joseph minta Big D yang lagi cukur-cukur manja buat ngurusin dan melenyapkan Mas Higan. Lanjut, kita ke Om Jason yang lagi dibantuin sama Mbak Emma buat ngeretas sistem Auza lagi. Tiba-tiba datanglah Big D dan nyuruh Mas Higan buat keluar. Sekarang kondisi mereka sama-sama seimbang nih buat mulai pertarungan. Tapi nggak cuma Big D doang yang datang. Soalnya Joseph juga ngirim Satpol PP buat ngurusin Mbak Emma dan kawan-kawan. Akhirnya tarung deh Mas Higan lawan Big D dan Mbak Emma lawan Satpol PP. Cuma ada satu Satpol PP ini nggak main-main mau nyerang pakai rudal. Rudal dibalas rudal. Pak Mike berhasil gagalin serangan itu dan ikut turun ke medan tempur. Terus karena proses peretasan belum selesai, Mbak Emma nyerahin semuanya ke Om Jason dan bakal bantuin Pak Mike buat ngulur waktu. Lanjut, kita bakal lihat kondisi Mas Higan lawan Big D. Akhirnya Mas Higan berhasil nih nyekaratin Big D dan tinggal di end aja. Terus Big D ketemu sama Mbak Emma. Tanya dia, kenapa Mbak Emma ini mengkhianati Auza? Dijawab tuh kalau Mbak Emma ini punya tujuan lain. Dan karena Big D ini jiwanya gentle abis, dia dengan sukarela ngebiarin musuh ngehabisi nyawanya. Cuma waktu mau ditebas, sama kayak waktu si bocah tua cebol mau di end, baju perang si Big D ini bakal meledak. Tapi bedanya, yang ngeledakin bajunya ini bukan Big D sendiri, tapi si Joseph. Fuck you, Joseph. Di sini Big D ngelindungin Mas Higan pakai kelabangnya dan Mbak Emma ngelindungin Pak Mike pakai robot-robotnya. Lah, Mbak Emma gimana, Bang? Ya, setelah ledakan ini, Mas Higan, Pak Mike, sama Om Jason langsung datang buat ngelihat kondisi Mbak Emma. Tapi sayang, Mbak Emma udah parah banget lukanya. Di saat kayak gini, Mbak Emma masih khawatir dan tanya Pak Mike selamat apa enggak. Dia juga minta maaf ke Mbak Mari, soalnya dia nggak bakal bisa ngawasin Mas Higan lagi. Dia juga sempat nyanyiin lagu yang ngingetin dia sama Pak Mike waktu nongki di Warkop Mang Ujang. Dan gak lama setelah itu, Mbak Emma mati. Serius ini nggak ada plot armor buat Mbak Emma? No, Mbak Emma. Setelah kematian Mbak Emma, mereka bertiga mengkremasi jasadnya dan Mas Higan balik badan. Lanjut, kita bakal ditunjukin sama masa lalunya Zai. Dia ini dulu bocah terlantar yang dipenjara di sebuah ruangan sama mamang-mamang ini. Nah, nggak tahu ada ide apa di dalam otaknya, mamang-mamang ini masukin jarinya ke dalam penjara dan
Ngapain sih, Mang? Nggak lama setelah itu, kumpulan mamang-mamang ini diserang sama sekelompok ninja. Dan anak-anak yang dipenjara dilepasin sama para ninja. Mungkin Zai kecil ini ada dendam sendiri. Mamang-mamang yang tadi udah tewas ketembak masih dicocol sama Zai dan kebetulan dilihat sama Pak Yamaji. Zai kecil ini juga mau nyerang Pak Yamaji tuh, tapi jelas kagak bisa dong. Ngeliat jiwa membunuh Zai ini, Pak Yamaji mutusin buat ngebawa Zai ikut ke dalam organisasi ninja. Dan dilanjut di masa sekarang, kita dikasih lihat kalau Zai udah punya kostum perang baru nih. Pindah ke Masigan dan kawan-kawan. Di sini Masigan berencana buat ngehabisi Pak Yamaji. Terus Pak Mike bakal ngurusin Auza dengan bukti tindakan kriminal perusahaan ini yang waktu itu berhasil diretas sama Mbak Emma dan Om Jason. Tiba-tiba mereka ngeliat berita tentang ledakan yang terjadi di pembangkit listrik waktu itu. Nah, sekarang beritanya dibelokin nih. Kalau ledakan itu terjadi gara-gara sekelompok teroris dan tersangkanya adalah Mas Higan dan kawan-kawan, yang otomatis mereka sekarang jadi buronan. Setelah ngeliat berita ini, mereka kedatangan burung gagak, di mana burung gagak ini bawa sebuah pecahan cangkir yang dipakai waktu Mas Higan, Mbak Mari sama Zai minum wedang ronde bareng. Terus Mas Higan bilang kalau ini adalah pesan tantangan duel. Balik lagi ke masa lalu Zai waktu dia direkrut sama Pak Yamaji. Di sini dia dilatih nih sebagai seorang ninja. Nah, waktu sparring, Zai ini tetap nonjokin temennya padahal temennya ini udah KO. Sampai akhirnya dia ditahan sama Mas Higan. Cekcok lah, Zai bilang kalau orang lemah nggak boleh jadi ninja. Sedangkan Mas Higan bilang kalau temennya ini sama-sama ninja, jadi jangan saling bunuh. Akhirnya Mbak Mari datang sebagai penengah. Daripada adu mulut, mending adu jotos. Gelut deh mereka dan hasilnya seri. Setelah pelatihan dan ujian, di sini ada 3 orang yang lolos. Siapa lagi kalau bukan Mas Higan, Mbak Mari, sama Zai. Terus mereka disuruh buat ngejalanin sebuah misi rahasia. Awalnya lancar jaya, cuma semua berubah ketika negara api menyerang. Bala bantuan dari musuh tiba-tiba datang dan Zai ini berniat buat nahan mereka semua. Tapi ya gitu, kalau disuruh lawan tentara sekampung ya lemes juga bre. Tapi untung aja Mas Higan sama Mbak Mari gak ninggalin Zai gitu aja. Mereka datang buat bantuin Zai biar mereka bisa pulang bareng-bareng dan akhirnya tarung bareng deh mereka. Dengan kerjasama ini, akhirnya mereka bertiga bisa pulang dan berhasil ngejalanin misi. Terus, Zai ini tanya ke Mas Higan dan Mbak Mari, kenapa mereka malah balik nolongin Zai. Diceramahin deh, Mas Higan bilang kalau Zai ini emang kuat, tapi mereka bakal jauh lebih kuat lagi kalau kerjasama bareng. Mbak Mari juga bilang kalau Zai ini nggak sendirian kok, dia masih punya temen yang lain. Dan di momen ini, sambil minum wedang ronde sebagai pertanda mereka adalah sebuah keluarga, Zai akhirnya sadar dan percaya kalau temen-temennya ini bisa bawa dia buat ngelihat dunia dari sisi yang lain. Anjay, kelas banget kata-kata gua. Cuma kebersamaan ini nggak berlangsung lama. Zai harus kecewa karena dikasih tahu langsung sama Mas Higan dan Mbak Mari kalau mereka berdua udah ngelanggar peraturan ninja dan bakal pergi ninggalin organisasi ini. Sedih bukan main dong. Teman yang tadinya selalu nemenin sekarang harus pergi ninggalin Zai sendirian. Dia juga ngeliat cangkir yang waktu itu buat minum bareng dan udah pecah di bawahnya. Nah, ini nih yang dikirim sama si Gagak sebagai pertanda duel. Lanjut, sekarang Mas Higan udah sampai di tempat duel dan ketemu nih sama Zai. Tapi sebelum lanjut ke pertarungan, kita bakal diliatin sama Pak Mike yang ketemu sama atasannya. Dia minta tolong nih buat ngebocorin data tentang kebusukan Auza ke masyarakat. Soalnya Pak Mike kan jadi buron, otomatis masyarakat kagak bakal percaya kalau Pak Mike yang ngomong. Makanya dia minta tolong. Tapi si kampret ini bukannya nolongin, malah ngasih tahu para agen FBI kalau Pak Mike ada di sini dan nyuruh segera ditangkap. Emang biadab orang satu ini. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke pertarungan Mas Higan ngelawan Zai. Karena pertarungannya sengit banget, Zai di sini ngeluarin teknik rahasianya, yaitu petir. Dan sesuai namanya, gerakan Zai ini jadi cepet banget. Karena Zai udah ngebuka teknik rahasianya, akhirnya sekarang kita bakal dikasih tahu juga sama teknik rahasianya Mas Higan, yaitu hening.
Di mana tekniknya ini naikin semua inderanya Mas Higan nembus batas maksimal. Hidung, mata, telinga. Jadi dia bisa tahu tuh dari mana aja serangan Zai bakal datang. Karena pertarungan hebat ini, topeng Zai akhirnya pecah dan kita bisa ngelihat ada bekas luka bakar di wajahnya. Ternyata ini disebabin sama para petinggi yang nyetrika mukanya. Soalnya dia nggak ngebunuh Mas Higan dan Mbak Mari yang udah membelot dari organisasi. Sambil adu jotos, selain Zai ini emang ditugasin buat ngebunuh Mas Higan, dia juga dendam dan kecewa gara-gara Mas Higan dan Mari ninggalin dia sendirian terus ngingkarin janji buat ngeliat dunia luar bareng-bareng. Cuma ya mau gimana lagi, Mas Higan sama Mbak Mari juga udah nggak diterima di organisasi ninja. Terus waktu Zai mau nyocol Mas Higan, dia ngeliat ada tato di punggungnya. Tato ini bentuknya sama kayak ukiran cangkir yang waktu itu buat minum wedang ronde. Mas Higan sengaja bikin tato ini buat nginget tentang kekeluargaan mereka. Cuma Zai udah kadung kecewa berat dan tetap nyocol Mas Higan. Akhirnya mau nggak mau Zai diulti sama Mas Higan dan langsung letoy. Sebelum pertarungan ini selesai, Mas Higan sempat ngasih tahu kalau dulu Mbak Mari tuh pengen nunjukin anak mereka ke Zai dengan harapan Zai bisa ngerti tentang arti keluarga dan bisa ngelihat sisi lain dari dunia ini. Cuma sayang harapan itu udah nggak bisa diwujudin, ditutup sama Zai yang ambruk di medan tempur. Pindah ke tempat lain, di sini ada Joseph yang lagi ngasih pesan lewat telepon ke Pak Yamaji. Nah, di sini si Joseph tahu nih niat liciknya Pak Yamaji. Soalnya dia ternyata masang CCTV di markas Pak Yamaji dan sadar kalau Pak Yamaji ini bakal berkhianat. Sambil nelpon dia juga ngirim pasukan tuh ke markas Pak Yamaji. Cuma Pak Yamaji ini pinter coy. Dia udah tahu semua ini, terus nyiapin jebakan dan ngeledakin markasnya sendiri sampai hancur. Akhirnya malah si Joseph sendiri yang sekarang diserang balik sama Pak Yamaji dan bawahannya. Joseph. Panik nih si Joseph diburu sama para ninja. Mau dikawal pakai pasukan super bubur juga kagak bakal ngefek. Tapi untung aja dia masih punya plot armor. Waktu mau kabur pakai lift, dia ketemu sama sekretarisnya nih, si Dili. Karena Dili emang ditugasin buat ngejaga Joseph, digebukin semua tuh para ninja di sana. Anjay, brutal juga mbak-mbak ini. Pindah ke Pak Mike yang jadi buron, sekarang dia dikejar nih sama para FBI. Ketangkep dia. Tapi untung aja Om Jason kagak ikut ketangkep, soalnya dia udah kabur pakai mobil lain. Selain itu, Om Jason juga berhasil nih dapetin semua data buat ngebocorin kebusukan Auza. Balik lagi ke Joseph. Wanjay, kayak game FF. Walaupun mereka berhasil kabur, tapi akhirnya tetap ketemu juga sama Pak Yamaji. Sebenarnya Dili ini juga ninja coy. Jadi dia ini bawahannya Pak Yamaji. Nah, sekarang Pak Yamaji ganti tugasnya. Yang tadinya suruh ngejagain, sekarang disuruh buat ngebunuh si Joseph ini. Oke. Tapi bohong, Dili justru nyelamatin Joseph dan ngebiarin dia kabur pakai helikopter. Karena udah berkhianat, mau gak mau Dili harus ngeladenin pertarungan sama para ninja ini. Terus Dili ini flashback tipis-tipis waktu dia ngobrol sama Joseph. Walaupun dia cuma bawahannya Joseph, tapi dia tetap dimintain pendapat tentang rencananya si Joseph buat mengubah dunia. Dari sini nih, Dili ngerasa dihargai dan percaya kalau Joseph ini bisa ngerubah dunia. Setelah para kroco digebukin sama Dili, sekarang waktunya buat ngelawan raja terakhir, yaitu Pak Yamaji. Kita juga bakal diliatin nih sama baju tempurnya Pak Yamaji. Kagak pakai baju tempur aja Dili kagak bisa nyentuh, apalagi pakai baju tempur. Ya udah jadi cocolan doang ini sama Pak Yamaji. Sekarang kita pindah ke Mas Higan yang ketemu sama kakek-kakek yang pernah nyembuhin lukanya. Si kakek ini tahu kalau Mas Higan abis tarung sama temen deketnya sendiri. Kakek ini bahkan juga tahu sama teknik rahasia yang mereka pakai. Kaget dong Mas Higan. Ditanya deh, kok kakek ini bisa tahu? Padahal teknik rahasia itu bener-bener nggak boleh ada yang tahu. Dan akhirnya keungkap kalau kakek ini sebenarnya adalah Deddy Corbuzier. Kakek ini ternyata si pemimpin para ninja coy. Terus ditanya deh kakek ini, kenapa dia nolongin Mas Higan? Soalnya Mas Higan kan seorang ninja buangan, dan kakek ini sendiri seorang pemimpin ninja. Terus dijelasin deh, jadi sebenarnya pemimpin ninja ini pengen ngerubah takdir para ninja dengan ngerubah peraturannya. Kayak nggak boleh punya perasaan dan lain-lain tuh. Cuma dia bingung gimana caranya dan mau dirubah kayak gimana. Terus dia nyamar, sampai akhirnya dia ketemu sama Mas Higan dan Mbak Mari yang saling
jatuh cinta. Selain itu, dia juga ngeliat hubungan baik ketiga ninja elit ini. Dia pengen nih para ninja punya emosi dan perasaan yang tulus kayak mereka. Cuma Pak Yamaji beda, orangnya kolot banget. Dia tetap pengen para ninja punya aturan kayak sekarang. Sampai akhirnya si pemimpin ninja ini dia bunuh dan takdir para ninja jadi kayak sekarang ini. Lah bang, si pemimpin kan udah dibunuh Pak Yamaji, kok dia masih hidup? Ini katanya nih ya, katanya si pemimpin ini kayak kucing yang punya 9 nyawa. Jadi dia hidup lagi, tapi jadi kagak punya ilmu ninja. Ya gua kagak paham juga. Intinya di akhir dia minta tolong ke Mas Higan buat mutusin takdir yang mengikat para ninja ini. Sekarang pindah ke Pak Mike yang ketangkep. Dia diminta sama atasannya buat ngasih semua data dari Auza yang diretas ke atasannya ini. Tapi Pak Mike kagak mau, dia pengen Joseph ditangkap dulu. Cuma di sini atasannya bilang kalau dia ini kagak punya pengaruh banyak buat nangkep si Joseph. Dan tiba-tiba muncul berita di internet tentang Auza yang diam-diam pakai kekuatan para ninja demi kepentingan sendiri. Selain itu juga ada nama-nama dari para petinggi yang ikut dalam bisnis gelap ini. Dan ini semua adalah ulah dari Om Jason yang sebelumnya berhasil nyadap informasi dari perusahaan Auza. Cuma dari nama-nama itu ada beberapa yang disensor, dan itu adalah nama-nama petinggi dari FBI. Dan kalau nggak mau nama ini kesebar, Pak Mike minta atasannya buat nurutin permintaannya. Dan gua kagak tahu tujuannya apa. Dua bapak-bapak buncit ini tahu-tahu tarung anjing. Nah, berita ini juga dilihat nih sama Joseph. Cuma dia pakai teknik ancaman. Dia ngirim sebuah video ke FBI. Kalau berita ini nggak diturunin, dia bakal ngeledakin reaktor nuklir dan pembangkit listrik yang ada di semua negara. Selain itu kita juga diliatin nih sama Pak Yamaji yang mulai nyebarin seluruh pasukan ke berbagai negara. Terus ngincar para petinggi negara itu biar dia bisa mulai rencananya buat nguasain seluruh dunia. Lanjut ke Pak Mike yang sekarang lagi ngeburu Joseph sebelum dia bisa ngeledakin semua nuklir dan pembangkit listrik. Berkat bantuan para agen FBI dan juga Om Jason, dia akhirnya bisa ngejar pesawat yang mau bawa kabur si Joseph. Tapi si Joseph masih kekeh buat kabur. Kejar-kejaran deh mereka berdua. Nah, waktu mau ditangkap, Joseph ini udah siap-siap neken tombol buat ngeledakin pembangkit listrik yang kebetulan ada di dekatnya. Walaupun udah ditodong pistol, masih ngeyel nih si Joseph buat mencet tombolnya. Kok kagak meledak bejir? Lagi-lagi, ini semua adalah ulah dari Om Jason, si hacker andalan kita. Berkat komputer dari Mbak Emma, dia bisa ngeretas dan ngerusak sinyal dari si Joseph buat ngeledakin pembangkit listriknya ini. Karena udah ketangkap basah, apalagi Pak Mike juga keinget sama Emma yang modar gara-gara si Joseph. Jadi samsak deh mas-mas jamet satu ini. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu nih. Mas Higan akhirnya ketemu sama Pak Yamaji, otak dari semua tragedi yang dialami Mas Higan. Gak pakai lama-lama, kita tonton aja dah pertarungannya. Waktu Mas Higan berhasil mojokin Pak Yamaji, tiba-tiba Zai muncul dan bantuin masternya ini. Akhirnya ya Mas Higan tarung 2 lawan 1 deh. Karena lawannya ini 2 orang ninja kelas atas, Mas Higan mau nggak mau ngeluarin teknik rahasianya. Tapi di counter nih sama teknik rahasianya Pak Yamaji. Anjay, domain expansion. Teknik rahasianya Pak Yamaji ini bisa mempengaruhi pikiran orang coy. Di sini keluar semua mimpi buruknya Mas Higan. Mulai dari ninggalin Zai, nggak bisa ngelindungin istri dan anaknya, kelamaan upload konten. Karena teknik ini, Mas Higan nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya bakal di-end sama Pak Yamaji. Tapi tiba-tiba ternyata jauh di lubuk hatinya, Zai ini masih nganggep Mas Higan sebagai teman dan keluarganya. Ngeliat hal ini, Pak Yamaji ngamuk ngancurin jalanan yang bikin mereka berdua terjun ke sebuah ruangan. Ternyata ini tempat sumber energi coy. Terus Pak Yamaji ini nyedot semua energi dan bikin dia berubah jadi begini.
Apa ini namanya, Cok? Ya beginilah ya. Karena kekuatan Pak Yamaji ini semakin besar, Mas Higan juga rada susah nandingin dan dicocol sama Pak Yamaji. Terus di alam bawah sadarnya, Mas Higan ketemu sama istrinya. Udahlah Beb, capek gua gelut mulu. Cuma Mbak Mari bilang kalau Mas Higan ini orang yang kuat. Selain itu, episode anime ini juga belum kelar. Jadilah Mas Higan bangkit dari kematian lagi. Selain itu, baju dia juga berubah nih. Soalnya kostumnya ini bakal ngikutin tekad dari Mas Higan yang sekarang makin strong berkat motivasi dari istrinya. Dan gak cuma itu coy, Mas Higan sekarang juga bisa niru teknik rahasianya Zai. Dengan kekuatan flashback, Mas Higan akhirnya ngumpulin semua tenaga buat mengakhiri karir Pak Yamaji. Setelah Mas Higan berhasil ngehabisi Pak Yamaji, kita bakal diliatin sama Joseph yang akhirnya berhasil diamankan Pak Polisi berkat usaha dari Pak Mike. Terus kita juga bakal ngeliat kalau Zai ini mau menyocol diri sendiri, cuma ditahan nih sama Mas Higan. Zai ini mau bundir karena dia abis nyerang Pak Yamaji. Nah, di aturan ninja, mereka tuh nggak boleh nyerang pemimpinnya sendiri. Cuma Mas Higan di sini bilang kalau ninja itu udah nggak ada lagi, jadi udah nggak ada aturan-aturan Pukimai itu. Dengan kembalinya Zai teman seperjuangannya dan Mas Higan yang ngebuang semua barang ninjanya, cerita Ninja Kamui selesai. Buah kekok. Mantap ya. Salah satu anime yang menarik, soalnya isinya full gelut coy. Secara cerita juga nggak yang susah banget buat diikutin, cuma tetap animasi tarungnya jos lah. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Kalau ada anime lain yang menarik, bisa juga kalian tulis. Oke deh, segitu aja cerita hari ini. Kayak biasa, lonceng jangan lupa dinyalain biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.